Shalom, selamat pagi Katu Ariwaya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh nikmati pagi ini, di mana Tuhan sudah berikan kesempatan kami untuk hidup menikmati hari yang baru. Terima kasih Bapa di surga, dan saatnya pagi ini kami akan membaca dan akan merenungkan secara singkat kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, urapi hati pikiran kami Tuhan, agar supaya kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar pagi hari ini, dan Roh Kudus yang akan memampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar setiap kata kalimat yang hamba ungkapkan itu murni berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang pertama, ayat yang ke-22a. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal pertama ayat 22a. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Sekali lagi, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup manusia sering kita dengar ungkapan-ungkapan bahwa hidup manusia itu dilihat bukan berapa lama dia hidup di dunia ini, tetapi yang menjadi sesuatu hal yang pokok atau yang esensi dalam kehidupan kita, yaitu sudah berapa banyak kita investasikan hidup kita untuk sesuatu yang bernilai kekal di kerajaan sorga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena hidup kita di dunia ini hanya sementara, maka kita harus memiliki tujuan yang jelas dalam hidup kita ini. Firman Tuhan pagi ini dengan jelas mengingatkan kita agar hidup kita harus berbuah. Apapun profesi kita yang Tuhan percayakan buat kita, apakah kita sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, ibu rumah tangga, kita harus melakukan sesuatu yang bernilai, yang berbuah di dalam hidup kita ini. Saya teringat satu slogan sebuah produk. Di situ dia katakan, bikin hidup lebih hidup. Ini mengandung makna yang sangat dalam, Bapak Ibu sekalian. Bikin hidup lebih hidup. Artinya bahwa hidup kita bukan sekedar hidup saja. Sering kita dengar orang katakan bahwa ya hidup kita mengalir aja seperti air. Artinya
orang itu pasrah terhadap kehidupan ya yang dia alami saat ini. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus mempunyai sikap yang optimis, bukan pasif. Tetapi kita harus berusaha ya, melakukan sesuatu selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, apapun profesi kita saat ini. Mari kita memberikan hidup kita lebih bergairah lagi, bikin hidup lebih hidup. Itu sama seperti slogan atau semboyan dari Bapak Samratulangi, Sitou Timau Tumautou. Artinya kita hidup untuk menghidupkan orang lain. Itu adalah makna hidup yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, di situ dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Di sini ada dua kata yang perlu kita garis bawahi, kata siang dan kata malam. Kata siang di sini mengandung makna bahwa kita masih kuat, masih bisa bekerja, masih bisa melayani, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup ini. Kemudian akan datang suatu masa yang gelap. Ya, dalam ayat yang tadi ada kata malam di situ. Kata malam di sini mengandung makna bahwa kita masih ingin melakukan sesuatu, tetapi situasi kondisi sudah tidak memungkinkan lagi. Apakah kita tidak berdaya karena sakit atau sesuatu lain hal yang menghalangi kita, sehingga kita sudah tidak dapat melakukan sesuatu yang bernilai buat diri kita dan juga buat sesama. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini mau mengingatkan kita juga bahwa ayo, selagi hari masih siang, kita melakukan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Dalam konteks kita berorganisasi di Paimpuluan Netonsea, ayat ini sangat cocok untuk kita praktekkan, kita aplikasikan di dalam organisasi kita ini. Artinya bahwa PNT hadir untuk memberi buah bagi pengurusnya, bagi anggota-anggota yang lain yang dalam hal ini tergabung di dalam rotasi-rotasi yang ada di Paimpuluan Netonsea. Untuk itu sekali lagi, melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah senantiasa mau mengingatkan kita, mari selagi hari masih siang, selagi kita masih kuat, mari kita bekerja, kita melayani Tuhan melalui Paimpuluan Netonsea khususnya, agar supaya melalui PNT ini nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan dan renungan singkat pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang selalu akan menguatkan kami, mengingatkan kami, agar selagi hari masih siang, selagi kami masih kuat, kami mau bekerja
mempersembahkan hidup kami untuk memberkati orang lain melalui paimpulan ya Tuhan Sea, atau dimanapun kami ditempatkan Tuhan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.